Dikutip dari inilampung.com, lift Pemkot Balam macet di lantai 8. Terus beritanya juga ada beberapa pegawai yang menyatakan bahwa tidak tersedianya alat pemadam kebakaran yang memadai. Nah, di sini ada kutipan nih. Amit-amit ya, kalau sampai terjadi kebakaran di gedung ini, secara lahiriah bisa diprediksi bakal banyak jatuh korban. Ngeri kali nih, bakal banyak jatuh korban. Karena alat pemadam atau tabung pemadam sangat terbatas, bahkan tidak ada jalur evakuasi khusus kalau terjadi kebakaran. Juga jalur untuk aparat pemadam kebakaran bisa kerja cepat. Urai pegawai pria yang mengaku sudah lebih dari 15 tahun bekerja di Pemkot Bandar Lampung. Nah, ini juga mungkin harus dicek juga sprinkle di setiap ruangan. Harusnya ada sprinkle ya, karena ini bentuknya gedung tinggi bertingkat. Lantai berapa itu? Sampai lantai 8 apa lebih ya, saya belum tahu juga. Nah, itu harusnya ada sprinkle ya, yang otomatis kalau itu dia bisa bekerja. Kalau ada smoke ya, ada asap ya, ada asap dia bekerja harusnya. Ini juga harus terkontrol, jangan nanti ketika ada kebakaran nggak bisa kerja juga. Nanti alasannya nggak masuki PDAM, karena PDAM-nya sudah bangkrut. Gitu ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ferry Gunsa di Gunsantok. Kali ini kita bahas soal lift macet milik Pemda Kota Bandar Lampung, yang macetnya di lantai 8 dan ada 2 ASN yang sedang ada di dalam tersebut terjebak selama 30 menit. Katanya sih listrik padam. Kemudian juga lift itu tidak dihubungkan langsung dengan genset. Ada baterainya. Katanya ada baterainya. Ya biasanya memang begitu, lift itu harusnya ada baterainya. Jadi kalaupun mati listrik dia disupport oleh baterai dulu ya, UPS biasanya, uninterruptible power supply. Nah, ini dikutip dari Airmall nih. Tadi itu liftnya langsung mati karena listrik padam, kata Rizky OB. Nah, ini yang mengamankan justru OB nih. OB ini office boy ya. OB, bukan pengelola gedungnya, tapi OP. Apa karena pengelola gedungnya juga nggak ada? Mungkin juga ya pengelolanya nggak ada. Atau nggak ada di tempat lah mungkin ya. Jadi gini, saya 2 tahun yang lalu juga pernah memposting video di TikTok saya. Itu lift di basement itu ada orang dagang, ada mejanya depan basement itu, di depan di pintu liftnya itu ada meja, kursi. Nanti saya posting ulang lah di sini ya. Ada meja, kursi, ada parkir motor, parkir mobil. Orang mau lewat ke lift aja susah. Nah, bisa bayangkan ini. Dari awal aja lift ini, penggunaan lift ini sudah bermasalah ya menurut saya. Basement kantor Pemkot Bandar Lampung. Depan lift ditaruh meja, kursi, dan mobil parkir. Jalan orang masuk lift terhalang. Bunda Eva keren deh. Jadi harusnya gedung kantor Pemda ini juga harus siap ada pengelolanya. Mungkin badan pengelola gedung ya, gedung itu dikelola oleh suatu badan usaha, BUMD lah, biar profesional. Kemudian tenan-tenan di situ setiap lantai itu bayar sewa ke BUMD. Nah, ya BUMD kan punya Pemda juga, nanti uangnya bisa masuk. Agar dikelola secara profesional, bukan OB yang ngerjakan. Kemudian persoalan maintenance lift itu kan sudah pasti ada maintenance-nya, biasanya setahun 2 kali ya, tapi nggak tahu lah, mungkin bisa lebih, bisa lebih lah ya. Mungkin ini tidak pernah di maintenance ya. Jadi soal baterai sampai tidak mengcover, harus dicas dulu, berarti kan sebelumnya nggak ngecas, karena itu kan otomatis ngecas ya baterai itu. Jadi soal ini bukan soal yang sepele. Kenapa bukan sepele? Ini lift ini kalau sampai selingnya itu yang dari baja putus sedikit-dikit tuh, itu kalau jatuh bisa bayangkan. Jadi perlunya maintenance, umur lift, umur baterai itu nggak seumur hidup.
Ya, baterai kita pakai baterai lithium aja di HP aja nggak seumur hidup, baterai mobil aja, mobil listrik juga nggak seumur hidup. Jadi itu sangat perlu maintenance. Ya, akhirnya harus ada badan pengelola si gedung. Itu lebih baik dan cari orang yang profesional, bukan KKN ya. Pemda Kota Bandar Lampung ini kan malah menghambur-hamburkan uangnya untuk hibah sana sini, hibah IAIN, hibah Unila, hibah rumah Danrem, rumah dinas Damren, rumah dinas Kapolda. Pokoknya banyak lah dia hibah. Tapi dapurnya sendiri belum diurus. Ini diurus dulu lah. Liftnya. Kemudian ada koperasi Betik Gawi itu. Itu para pensiunan mau ngambil uangnya kosong. Itu diurus. 60 miliar masuk situ kan ada doanya yang bagus. Janganlah mikirin hibah-hibah terus. Carilah yang memang langsung untuk masyarakat. Nah, tadi kembali ke persoalan lift, itu baiknya ya tadi pengelola itu secara benar atau BUMD lah yang khusus mengelola gedung, ya, bukan kontrak outsourcing aja. Kalau outsourcing misalnya setiap lantai itu bisa dikontrak ke pihak ketiga, tapi kan kebanyakan ada kontrak outsourcing untuk cleaning service itu kerjanya cuma pagi sore. Kalau kayak di Jakarta itu, kalau di mall, di perkantoran apa itu kan kerjanya dari pagi sampai tutupnya si kantor. Malah sebelum orang ngantor dia sudah ngantor, sesudah orang pulang dia baru pulang, biar selesai dulu urusannya. Jangan-jangan memang belum ada tentang perawatan gedung ini gitu. Jadi peringatan untuk pemerintah Kota Bandar Lampung, Bunda Epa yang memimpin, maintenance itu perlu. Coba kalau tiba-tiba liftnya jatuh, ada korban jiwa, nanti kita paling maaf dan turut berduka cita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.